Pembahasan materi, yang pertama itu ada hukum menurut bentuknya, yang kedua ada hukum, yang ketiga ada HAM atau hak asasi manusia, dan yang terakhir ada hukum dan HAM atau hukum yang berkaitan dan berhubungan dengan HAM. Hukum menurut bentuknya itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis ini tuh biasanya bersifat tegas, kaku, dan menjamin kepastian hukum yang mutlak. Kalau misalkan hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat tertentu di lingkungan tertentu. Keberadaannya tidak tertulis atau tidak berbentuk secara formal, tapi masyarakat itu masih tetap patuh pada peraturan atau hukum tersebut. Di sini ada contoh hukum tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada KUHP, dan yang ketiga ada KUH Perdata. Kalian tahu nggak sih pentingnya hukum tertulis itu adalah menjadi konstitusi negara sebagai dasar dan sumber peraturan atau undang-undang lainnya. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Ini seperti ada dari Bali, ada dari Dayak atau Toraja, dan masih banyak lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Kalau misalkan penting hukum tidak tertulis ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu atau masyarakat di suatu lingkungan tersebut. Saya sudah memilah dari beberapa ahli-ahli, saya pilih 3, yaitu Philip S. James, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga ada Leon Duquette. Yang pertama dari Philip S. James. Menurut beliau, hukum adalah tubuh atau aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa. Jadi hukum ini memiliki sifat memaksa dan mengharuskan agar aturan itu adalah menjadi sebagai arahan, tujuan manusia untuk berperilaku. Yang kedua, menurut beliau, hukum itu adalah peraturan mengenai adanya kemerdekaan berkehendak. Kemerdekaan berkehendak ini adalah di mana kita dimerdekakan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bebas, tidak terlalu dikekang oleh peraturan. Ada menurut Leon Duquette itu adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat untuk menjadi jaminan kepentingan bersama. Jadi hukum itu adalah aturan untuk tingkah laku seluruh anggota masyarakat untuk menjadikan jaminan dalam kehidupan masyarakat bersama. Lanjut, sebelum itu ada juga fungsi hukum, yaitu hukum dilahirkan untuk mencapai dan menciptakan berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Lanjut, ini ada contoh penerapannya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjauhi tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya, membayar pajak juga tepat waktu sesuai berkala. Yang ketiga ada mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan seperti dilarang berhenti, dilarang parkir, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kita dihimbau untuk tidak melakukan kericuhan atau kerusuhan di lingkungan terdekat kita. Yang terakhir ada menghormati dan menghargai orang lain, itu disebut juga sebagai toleransi di suku, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain antar orang lain atau individu. Lanjut, ada HAM, materi HAM. HAM ini merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi. Sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Jadi setiap individu harus menghargai HAM yang dimiliki oleh individu lain, dan negara dan atau pemerintah juga harus menghargai HAM seseorang. Lanjut, di sini ada jenis HAM. Yang pertama hak untuk hidup, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, ada juga hak tanpa ada diskriminasi, hak jaminan sosial, dan yang terakhir adalah hak atas pendidikan. Ini adalah kasus Marsinah. Kasus Marsinah ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Marsinah ini adalah seorang buruh pabrik yang melakukan demonstrasi bersama rekan-rekannya pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1988 karena kenaikan gaji yang tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang Gubernur Jawa Timur. Tetapi pada akhirnya Marsinah ini diculik, disiksa, dan akhirnya dibunuh karena para oknum mengetahui bahwa Marsinah adalah pemimpin dari kegiatan demonstrasi tersebut. Dan ada juga
hak-hak yang dilanggar dari kasus ini. Yang pertama adalah hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak bebas dari penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Ada juga hak atas hidup, dan lain masih banyak lagi atas kasus pembunuhan Marsina ini. Lanjut. Ini adalah materi keempat, yaitu penerapan hukum dan HAM. Ada prinsip transparansi dan prinsip keadilan. Kalau prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Biasanya di bidang hukum itu, kalau misalkan prinsip transparansi itu adalah pintu menuju keadilan dan kebenaran. Selanjutnya ada prinsip keadilan, di mana merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan keinginan atau hak individu yang ada pada suatu tingkat tertentu serta dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tanpa tindak atau tidak diskriminatif. Seperti pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkata bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM adalah tanggung jawab negara, terutama. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam lingkup sekolah. Yang pertama, menghormati seluruh warga sekolah, tidak membeda-bedakan teman, atau bersikap adil kepada teman itu masih saling berhubungan, menaati tata tertib sekolah yang berlaku, dan menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang atau kesalahannya. Terima kasih. Shalom semuanya.